إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita belajar bahasa Arab kelas 12. An-na'tu wal man'utu. Lahis al-amsilata at-taliya anin na'ti wal man'uti. Ikhwan dan akhwat, an-na'at adalah kata sifat, sedangkan al-man'ut benda yang disifati. Perhatikan contoh di bawah berikut ini. Marasa at-talibu al-jadidu. Marasa at-talibu al-jadidu. Marasa at-talibani al-jadidani. Marasa at-tullabu al-jududu. Baik ikhwan dan akhwat, sebelum kita masuk ke contoh, kita baca definisi an-na'tu. Apakah yang dimaksud dengan an-na'at? Na'at dan man'ut. Na'at dapat kita artikan adalah kata sifat, merupakan segala sesuatu yang disebutkan di dalam kalimat setelah isim atau setelah kata benda, dengan tujuan untuk dapat memperjelas gambaran keadaan yang sedang terjadi atau yang berhubungan dengan isim yang sudah disebutkan. Sedangkan man'ut adalah isim atau kata benda yang disifati oleh na'at tersebut. Contoh, Ja'a at-tilmizu al-mujtahidu. Ja'a at-tilmizu al-mujtahidu. At-tilmizu disebut dengan man'ut. Al-mujtahidu na'at. Bendanya man'ut, sifatnya na'at. Al-mujtahid. Baiklah, kita kembali ke contoh. Di sini kita perhatikan Marasa at-talibu al-jadidu. Kemudian di bawahnya Marasa at-talibani al-jadidani. Kemudian selanjutnya at-tullabu al-jududu. Nah, dalam membuat na'at dan man'ut ada beberapa kaidah. Jika man'utnya atau isim bendanya nakiroh atau ma'rifah, maka sifatnya juga harus ma'rifah atau nakiroh. Bagaimana bentuk man'utnya? Begitulah bentuk sifatnya, na'atnya. Misalnya, at-talibu. At-talibu adalah ma'rifah. Maka sifatnya juga harus ma'rifah. Al-jadidu. Dibuat dengan alif lam. At-talibu, kemudian harus al-jadidu. Kemudian, dalam membuat na'at dan man'ut juga harus diperhatikan jenisnya. Jika man'ut atau bendanya muzakkar, maka sifatnya juga harus muzakkar. Contoh, at-talibu. At-talibu muzakkar, maka sifatnya juga harus muzakkar. Al-jadidu. Tidak boleh muannas atau misalnya at-talibu al-jadidatu. Tidak boleh, maka harus muzakkar atau muannas. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah dari segi jumlah. Misalnya man'utnya musanna seperti di contoh at-talibani, maka sifatnya juga harus digunakan musanna. At-talibani al-jadidani. Tidak boleh antum gunakan at-talibani al-jadidu. Karena kaidah na'at dan man'ut, bagaimana bentuk man'utnya, begitulah bentuk sifatnya. At-talibani al-jadidani. Karena at-talibani musanna, maka sifatnya juga harus musanna. Begitu juga at-tullabu. At-tullabu jamak dari talib, maka sifatnya juga harus jamak. Jamak dari jadid adalah al-jududu. At-tullabu al-jududu. Kita perhatikan di kotak ini samping. At-talibu al-jadidu. At-talib, kemudian al-jadid, ma'rifah, tandanya marfu', mufrad. At-talib, mufrad, al-jadid, mufrad, kemudian muzakkar. Yang di bawah, at-talibani, ma'rifah, tandanya marfu', at-talibani disebut dengan musanna, al-jadidani, musanna, kemudian tandanya muzakkar. At-tullabu, ma'rifah, apa tanda ma'rifah? Ada awalnya ada alif lam. At-tullabu al-jududu.
Kemudian marfu, tandanya marfu, jamak, at-tullab, jamak dari talib, al-judud, jamak dari jadid. Kemudian tandanya muzakkar. At-tabibatu al-mahiratu. At-tabibah, ma'rifah. Al-mahirah, ma'rifah. Apa tanda ma'rifah? Ada alif lam di awalnya. At-tabibatu al-mahiratu. Kemudian tandanya marfu'. Kita lihat dari segi jumlah, at-tabibah al-mahirah. Berarti ini mufrad. Tandanya muannas. At-tabibah muannas. Kemudian yang di bawah, at-tabibatani. At-tabibatani. Disebut dengan ma'rifah. Diawali dengan alif lam. Maka ma'rifah. Tandanya marfu'. Dari segi jenis, jumlah, ini disebut dengan musanna, 2. At-tabibatani al-mahiratani. Kemudian dari segi jenis, ini musanna. At-tabibatu al-mahiratu. At-tabibat disebut dengan ma'rifah. Al-mahirat, ma'rifah, tandanya marfu'. Kemudian ini jamak. Jamak muannas salim. At-tabibat al-mahirat. Kemudian dari segi jenis disebut dengan muannas. Kita masuk contoh ketiga. Nah, di sini yang ketiga ini disebut dengan nakirah. Jika antum lihat diawali tanpa alif lam. Riyadatan fardiyatan. Riyadatan fardiyatan. Maka disebut dengan nakirah. Tandanya apa? Riyadatan. Mansub. Dilihat dari segi jumlah. Riyadah berarti 1. Mufrad. Tunggal. Dari segi jenis. Muannas. Riyadatan fardiyatan. Riyadatan jama'iyatan. Sama. Riyadatan jama'iyatan. Nakirah. Tanpa diawali alif lam. Kemudian tandanya mansub. Mufrad. Kemudian untuk muannas. Bil fauzil awwali. Nah, jika kita lihat bil fauzi al-awwali. Ada alif lam diawali dengan huruf jar bi. Bi huruf jar. Kemudian al-fauz. Ma'rifah ada alif lam. Kemudian bil fauzi. Majrur disebabkan huruf jar. Maka fauzi. Dilihat dari jenis jumlah maka disebut dengan mufrad. Sedangkan dari jenis disebut dengan muzakkar. Selanjutnya, zahaba at-tullabu ilal mal'abi lil'abi al-qurrati at-ta'irati. Al-qurrati at-ta'irati. Ma'rifah. Ada alif lam al-qurrah. Ma'rifah. Kemudian tandanya majrur. Karena huruf lil'abi al-qurrati. Ada huruf jar. Dari segi jumlah, mufrad. Dari segi jenis, qurrah atau ta'irah muannas. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, kaidah. Cara membuat an-na'tu wal man'utu, kata sifat dalam bahasa Arab, harus kita perhatikan isim. Jika isimnya ma'rifah, maka gunakan sifatnya juga ma'rifah. Jika nakirah, gunakan sifatnya nakirah. Sebagaimana bentuk isimnya, begitu pula bentuk sifatnya. Jika mufrad, maka sifatnya juga mufrad. Jika jenisnya muzakkar, maka sifatnya juga harus digunakan muzakkar. Baiklah, ikhwan dan akhwat, inilah pelajaran kita pada kesempatan ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.